Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Bab 3 ini ya, kita masuk di bab 3, itu adalah metode penelitian. Ingat, bukan metodologi penelitian, tapi berdasarkan SK Rektor kita sudah disesuaikan, yaitu menggunakan kata metode penelitian. Kemudian di sini subbab yang pertama itu adalah waktu dan tempat. Silakan jenengan menjelaskan tentang tempat penelitiannya, kemudian areanya ada di mana. Ya, misalkan hanya di ruang produksi saja, hanya di gudangnya saja. Kemudian atau seluruh area ini perusahaan, atau jenengan menggunakan area Sidoarjo, silahkan ya. Kemudian waktu penelitian itu tidak menunjukkan bulan, misalkan Juli sampai dengan Agustus, bukan seperti itu, tapi menunjukkan bulan ya. Penelitian yang baik itu adalah minimal 6 bulan. Jadi sesuaikan itu dengan jadwal penelitian yang ada di subbab di bawahnya. Nah, subbab berikutnya itu adalah pengambilan data. Di sini bukan lagi bukan lagi jenengan menjelaskan data primer adalah, data sekunder adalah, wawancara adalah, bukan seperti itu. Tapi pengambilan data itu jenengan sudah menjelaskan data apa saja yang diambil. Ya, dengan cara apa? Misalkan dengan cara kuesioner, dengan cara wawancara. Jumlah datanya berapa? Di sini sudah harus ada perhitungan ya. Saya rasa di mata kuliah Medpen sama mata kuliah statistik sudah diajari tentang penentuan populasi, penentuan sampel. Nah, sekarang ini saatnya jenengan menggunakan rumus-rumus pada mata kuliah tersebut ya. Tentukan jumlah datanya berapa, data apa saja ya, data produksi kah, data apa saja pokoknya. Kemudian kalau di situ memang ada gender, jelaskan ya, kenapa harus laki-laki, kenapa harus perempuan, kenapa umurnya harus rentang sekian sampai sekian ya, kenapa harus selain umur, pendidikan misalkan harus SMA atau sarjana ya, itu juga dijelaskan di pengambilan data ya. Nah, misalkan wawancara, siapa yang diwawancarai, berapa orangnya, sudah layak enggak, misalkan hanya 3 orang, layak enggak 3 orang itu, harus dicari teorinya, dicantumkan di situ, menurut siapa, maka wawancara yang dilakukan dengan responden 3 orang, yaitu bagian bla bla bla, misalkan supervisor apa ya, dan jelaskan mengapa dia ya di perusahaan itu, jelaskan posisinya, kenapa supervisornya yang diwawancarai, kenapa manajernya, kenapa pemiliknya. Nah, itu sudah jelas di pengambilan data. Kemudian alur penelitian. Subbab yang ketiga adalah alur penelitian. Alur penelitian ini gambarkan dalam bentuk diagram ya, tapi jangan melupakan penjelasannya ya. Diagramnya itu dimulai dan ditutup dengan gambar seperti ini, bukan ini adalah gambar kapsul ya, jadi bukan elips, bukan. Kalau jenengan buka di sini, desain di gambar sini, di mana ya? Nah, di sini ya, kalau memilih ini bukan lingkaran ini ya, bukan yang satunya itu bukan kayak telur itu loh ya, bukan elips, tapi kapsul, gambar kapsul ya. Jadi cari, biasanya ada kok di sini. Ini. Nah, cari dulu nanti di tempatnya jenengan ya. Pasti ada gambar-gambar ini. Tapi yang jelas bukan lingkaran, bukan juga oval. Ya, ini lingkaran ini bisa dibentuk oval. Bukan itu, tapi kapsul, gambar kapsul. Ya.
Nah, setelah itu ada gambar kotak yang menjelaskan proses, ya. Kotak yang menjelaskan proses, di dalamnya ada keterangan pengambilan data, uji validitas dan reliabilitas, ya. Kalau ada pertanyaan, misalkan dia valid atau tidak, itu menggunakan gambar segi 4 ini yang miring, ya, jajaran genjang, ya. Jadi di dalamnya ada pertanyaan valid dan reliable, ada tanda tanyanya, ya. Nah, kalau tidak ke mana, ya, panahnya ini biasanya ke samping, ada keterangannya tidak, nah ini arahnya kembali kemana, ya, jangan sampai salah. Kemudian kalau iya, diteruskan ke kegiatan apa, ya. Kemudian ada panah yang menunjukkan alur kegiatan, ya, jangan hanya garis saja, ada panahnya. Ya, ini panah ke kanan, ini panah ke bawah, atau di samping sini juga boleh, di atas sini juga boleh. Nah, setelah alur penelitian ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini hanya ada dalam ini saja, hanya ada dalam proposal. Jadi nanti waktu jenengan bikin laporan itu jadwal penelitian sudah tidak ada lagi. Bisa digambarkan dalam bentuk tabel bar chart seperti ini, ya. Jangan lupa penjelasannya. Ya, jadi ini bisa dimulai dengan pengambilan data atau observasi dulu, penentuan permasalahan, ya, kemudian penyelesaian dan lain sebagainya, bisa seperti itu. Nah, itu tentang bab 3, ya. Nanti jika ada pertanyaan seperti biasa bisa ditanyakan lewat WA grup di WAG Pendaftaran Proposal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.